Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurmila, guru sosiologi di SMA Negeri 4 Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran di kelas 10 IPS 3 dengan materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih? Oke, biar tambah semangat, Ibu mau cek ini ya, konsentrasinya. Kita bermain tepuk-tepukan. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ya. So, pagi kita cek. Oke, kalau siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Kalau malam? Kalau malam biasanya kita ngapain? Tidur ya. Berarti tepuknya tidak tepuk setengah. Ya, tepuk setengah. Jadi nggak kena. Tidak bersuara, oke? Oke. Kita mulai ya. Harus konsentrasi. Siap? Pagi, siang, malam. Pagi siang. Ya, ada yang ini. Oke. Pagi, malam. Malam setengah ya, gak bersuara, kan pada tidur. Oke, terakhir ya. Siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sudah bisa konsentrasi ya. Oke, coba lihat sekeliling kelasnya dulu. Ini sudah bersih, tidak ada sampah. Alhamdulillah. Rajin ini ya, kelas IPS 3 rajin piket ya. Rajin piket, oke. Ibu absen dulu ya. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Sebelum Ibu absen satu-satu. Ajib. Ada. Oke. Adit, Badar, Muhammad Rizky, Naila. Gak tahu. Oh, sakit. Oke. Nazril, Najwa, Priscila, Putri, Rahma, sakit, Tisha, Farisa, Yuda. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini materinya adalah tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sudah sering mendengar kata sosialisasi? Sering. Kalau biasanya anak-anak OSIS ya suka izin ke ibu mau sosialisasi. Ibu mau sosialisasi, berarti iya. Kepribadian sudah pernah mendengar? Biasanya kalau kepribadian berkaitan dengan diri sendiri. Apakah kepribadian tiap orang sama? Beda. Di sini ada yang kembar gak? Gak ada. Nah, siapa?
Oh, Reja sering ngaji. Reja mah sama Rangga kembarnya. Nah, kepribadian walaupun saudara kembar yang identik, kalau berkaitan dengan kepribadian itu bisa berbeda. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, kita memahami pengertian sosialisasi, bentuk, dan juga pola sosialisasi ya. Sebenarnya, kalau konsep-konsep sosiologi itu secara praktik kita sudah melaksanakan secara sehari-hari ya. Hanya mungkin dari konsepnya itu baru tahu sekarang. Ternyata saya tuh udah pernah nih sering melakukan ini. Oh, ternyata ini teh namanya sosialisasi gitu. Karena kan kalau sosiologi itu pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, ini ya. Apa itu sosialisasi? Coba baca sama satu orang. Siapa? Mau Saski? Sok. Proses tahu? Oke, jadi proses sosialisasi itu pembelajaran terhadap nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Kalian ketika datang ke SMA 4, ada proses sosialisasi yang dilakukan? Ada. Apakah satu kelas ini semuanya berasal dari SMP yang sama? Tidak. Ada yang dari SMP 6. Cihaur ada? Oh, terus SMP mana lagi? SMP 10 ada, SMP 2, SMP 4. Jadi dari berbagai SMP ya, ketika masuk ke kelas ini, apa yang dilakukan? Diam dulu, mengamati, kenalan kan ya? Kenalan. Nah, itu adalah proses sosialisasi. Jadi mengenal lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ketika ke SMA 4, ketika masuk menjadi siswa baru, kalian menjalankan proses MPLS kan? Nah, ada yang enggak? Iya, online. Nah, nggak apa-apa, online juga berarti menjalankan. Di dalam proses MPLS itu kan dikenalkan kalau SMA 4 itu punya aturan begini. Ya, misalkan rambut laki-laki ya, aturannya bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh itu. Terus panjangnya tidak boleh melebihi alis, kalau di samping tidak boleh melebihi telinga. Terus aturan misalkan dari sepatu ya, tidak boleh putih. Kaos kaki juga sama ya, Ibu kalau Senin sampai Kamis kaos kakinya apa? Putih. Jumat hitam. Nah, itu kan aturan yang pada saat MPLS itu disampaikan kan. Nah, itu adalah proses sosialisasi. Nah, ini agen sosialisasi, kita skip aja. Nah, sosialisasi primer, ini bentuk sosialisasi ya. Coba, kalau yang nomor 1 itu sedang apa? Sedang mengasuh ya. Jadi, kalau dilihat dari gambar-gambar ini, bisa disimpulkan kalau sosialisasi primer itu sosialisasi yang dilakukan di lingkungan keluarga. Coba contohnya. Belajar makan ya. Terus ini belajar berbicara ya. Terus yang nomor 2 belajar berjalan. Yang nomor 1 itu ketika lahir biasanya dia ada belajar mengenal orang-orang di sekitarnya ya. Belajar mengenal siapa ini ibunya, ayahnya. Jadi mempelajari, mengenalkan anggota-anggota keluarga itu dilakukan di lingkungan keluarga. Kalau primer mah di lingkungan keluarga. Ingat, sosialisasi yang pertama kali dilakukan individu ketika lahir adalah di lingkungan keluarga. Oke?
Nah, kalau sosialisasi sekunder, nomor 1 di luar lingkungan keluarga ya. Kalau nomor 1 ini di lingkungan apa nih? Dari gambarnya. Iya, dengan teman ya, dengan teman sebaya. Kalian waktu kecil sebelum sekolah pasti punya teman sepermainan ya, yang kalau ini teh suka main bareng. Atau kalian yang punya adik yang masih kecil atau ponakan yang masih kecil pasti bisa melihat, walaupun belum sekolah, tapi mereka sudah punya teman teman bermain, bestinya untuk bermain sudah punya. Walaupun kayak anak ibu juga sudah ada tuh besti-bestinya. Jadi teman bermainnya ya kalau di sekolah siapa, kalau di lingkungan rumah siapa. Jadi walaupun belum sekolah itu biasanya sudah ada teman bermain ya. Nah ini masuknya ke sosialisasi sekunder. Kalau nomor 2 ini lagi berarti ini sosialisasinya dilaksanakan di sekolah. Seperti saat ini kalian dari SD, SMP, SMA pasti teman-temannya beda-beda ya, beda-beda, semakin luas pertemanannya. Kalau teman SD mah lingkungan sekitar rumah, kalau SMP sudah mulai menyebar meluas lagi ya, SMA mulai lebih banyak lagi temannya. Nanti kuliah misalkan keluar kota bahkan bisa lebih banyak lagi dari luar kota. Kalau yang ketiga ini apa? Di mana nih kira-kira? Di kantor, berarti di lingkungan pekerjaan ya. Nanti kalian sudah bekerja, itu juga termasuk sosialisasi sekunder. Dan yang keempat, nonton YouTube. YouTube itu berarti masuknya ke apa ya? Ya, media sosial, media massa yang tidak bisa dipungkiri. Media massa itu banyak pengaruhnya ya terhadap pembentukan kepribadian. Oke. Nah, sekarang apa bedanya nih antara gambar sebelah kiri dan sebelah kanan? Ya. Kalau yang ini kayak lagi dimarahin ya, dimarahin, dilihat dari gesturnya. Kalau yang sebelah kanan, dinasehati. Kalau ini lebih ke kayak diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol. Kelihatan apa perbedaan yang terlihat dari kedua foto ini? Dari ekspresinya, apalagi ekspresi anaknya ya. Kalau yang sebelah kiri mah takut banget. Kalau kalian dimarahin orang tua biasanya gimana ekspresinya? Sedih. Biasa aja. Cenah mabal, lamun dicarekan kumaha? Sering. Nah kalau yang ini mah diajak ngobrol sehingga anaknya juga merasa nyaman ya. Nah ini berkaitan dengan pola sosialisasi, oke? Dengan pola sosialisasi yang diterapkan dalam keluarga. Apa bedanya pola sosialisasi represif dengan partisipatoris? Lebih kepada hukuman. Kalau partisipatorisme lebih kepada imbalan. Imbalannya itu imbalan berupa pujian ya, atau misalkan kalau kita berlaku baik dapat imbalan hadiah, misalkan uang jajannya ditambah atau ya gitu. Coba sekarang lihat gambar ini nih. Tentukan pola sosialisasinya dari gesturnya aja. Nomor 1 itu kira-kira pola sosialisasi apa? Partisipatoris. Kenapa? Iya, itu memberikan jempol itu sebagai bentuk pujian, apresiasi ya. Kalau kita sudah berlaku baik tapi dicuekin, enak gak kira-kira? Tidak, tapi ketika kita berlaku baik, sudah melakukan sesuatu, dapat apresiasi, kita juga biasanya senang ya. Nah, kalau yang kedua, represif. Kenapa represif? Dimarahin. Tuh, ini gestur El Gajal kalau dimarahin ya. Ini sudah terlalu sering, Cina sudah terlalu sering dimarahin, jadi tutup telinga. Kalau yang ketiga, partisipatoris. Yang keempat,
Represif ya. Iya, melawan. Nah, jadi perbedaannya pola sosialisasi represif itu lebih menekankan kepada hukuman. Biasanya pola sosialisasi represif itu orang tuanya itu cenderung otoriter. Ya, jadi mau tidak mau harus nurut. Misalkan kalian ini masuk ke SMA 4 milih IPS itu atas keinginan siapa? Sendiri. Ada diskusi tidak dengan orang tua? Ada. Nah, kalau ada diskusi dengan orang tua, berarti itu pola sosialisasi partisipatoris, berarti ada komunikasi dua arah. Kalau represif mah, misalkan gini, Badar, kamu mah cocoknya langsung IPS, cina. Nah, berarti padahal Badar teh pengen ke IPA, ya. Padahal Badar teh pengen ke IPA, tapi sama orang tuanya udah Badar kamu ke IPS we. Gitu. Berarti itu pola sosialisasi represif, tidak mendengarkan keinginan anak. Jadi komunikasinya satu arah aja, kayak memberikan perintah, ya, kayak memberikan perintah. Oke. Oh, ini nanti aja. Oke, sekarang berkelompok ya. Berkelompok. Di sini ada LKPD yang harus dikerjakan. Berkelompoknya 4 orang aja ya. Tisya sama Farisa sama Badar dan Azim nanti berkelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti masing-masing kelompok ini ada 2 artikel. Ada 2 artikel ya. Ini artikel pertama dan ini artikel kedua. Jadi untuk melihat isi artikelnya, kalian scan barcode yang ada di LKPD ini. Nah, kemudian setelah dibaca artikelnya, kalian analisis isi artikelnya dan dikaitkan dengan materi yang sudah kita bahas. Berarti dikaitkan dengan materi sosialisasi. Oke? Siap ya? Berarti ini artikel 1. Ini 2. Ya, Tisya sama itu ke sini. Badar. Semuanya harus beres. Nanti perwakilan yang mengerjakan artikel 1 untuk mempresentasikan dan perwakilan yang mengerjakan artikel 2 untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Sini aja, dari sini sampai sini. Sok meh tereh. Ya. Lip, tulisnya dari yang ini aja. Dari pola sosialisasi. Jangan dari awal, dari situ aja. Ya. Ya. Asal aja weh. Nanti tapi nanti pas presentasi bacain dari sini. Udah? Sudah ya? Sudah habis waktunya? Sok, mana yang menganalisis artikel 1? Cung. 1, 2, 3. Siapa yang mau presentasi? Siapa? Bintang? Oke. Yang lainnya sudah beres ya? Sudah ya? Sok, kita perhatikan. Bintang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya menganalisis artikel 1. Dibacakan ininya ya, diceritakan, maksudnya diceritakan isi artikelnya tentang apa, judulnya apa. Yang lain perhatikan ya. Jadi nanti dari kelompok yang membahas artikel 1 boleh memberikan tambahan kalau misalkan ada yang kurang atau perbedaan dalam menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil analisis artikel 1 yang berjudul Tuai Kecaman Orang Tua Hukum Anak Menonton TV Sepanjang Malam. Artikel ini menceritakan
Di Cina terdapat anak berusia 8 tahun yang dihukum oleh orang tuanya karena tidak menuruti perintah yang diberikan. Awalnya, si anak sendirian di rumah dan orang tuanya pergi. Orang tua memberikan perintah untuk menyelesaikan PR dan tidur tepat waktu. Namun, ketika orang tuanya sampai, si anak belum menyelesaikan PR dan menonton TV. Akhirnya, orang tua menghukum anak tersebut untuk menonton TV sepanjang malam. Sampai akhirnya, si anak menangis karena ingin tidur di kamarnya, namun orang tuanya tetap menyuruh sang anak untuk tetap menonton TV. Pola sosialisasi yang dilakukan dalam kasus ini adalah pola sosialisasi represif yang menekankan pada proses pemberian hukuman kepada anak. Komentar terkait kasus tersebut, sebaiknya hukuman yang diberikan kepada anak bisa mendidik, tanpa kekerasan, dan disesuaikan dengan usianya. Sehingga pemberian hukuman yang tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran pada anak juga bisa terwujud. Dikarenakan ada kalanya pemberian hukuman itu justru berdampak negatif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bintang mewakili kelompok 3 ya. Untuk kelompok yang menganalisis artikel 1, tadi hasil dari analisis kelompok Bintang itu bahwa pola sosialisasi yang ada dalam artikel itu adalah pola sosialisasi represif. Gimana, sama? Sama. Yang ini sama ya. Jadi pemberian hukuman ya, tadi dari judulnya aja udah kelihatan pemberian hukuman kepada anak 8 tahun, berarti itu pola sosialisasinya sosialisasi represif. Oke, mana lagi yang menganalisis artikel 2? Ini ya, Badar. Sama hasilnya, sosialisasinya apa? Partisipatoris. Sama juga ya. Jadi di sini proses sosialisasi partisipatoris itu ditandai dengan pemberian proses bimbingan. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh belajar aja, tapi juga dibarengi, dibimbing ya. Itu salah satu ciri sosialisasi partisipatoris. Oke. Ada yang ditanyakan dulu terkait materi yang sudah diberikan? Nah, Ibu ada TTS ya? Ada yang pernah main TTS? Pasti pernah kan? Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan materi sosialisasi yang sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari ya. Siapa yang cepat mengerjakan akan dapat hadiah. Belum. Ya, silakan. Oke. Secara berkelompok. Ya. Oh. Ya. Udah. Yuk langsung isi. Teman. Berempat kan? Teman aja. Teman. Sorry. Ada yang sudah beres? Teman sebaya ya? Iya, teman. Jawabannya teman. Teman Teman ini nomor 4 kan? dua. Oh, nomor mana?
Ayo, mana yang lainnya? Udah? Ya, 2 kelompok lagi, mana yang belum? Udah? Kelompok mana yang belum? Badar ya sama El Gajel. Tos. Kelompok mana? Ini? Gabung ke dia tuh, gabung. Si apa? Tadi Badar menjawab apa? Partisipator. Si. Udah? Ya nomor 8 Cinta. Cinta. Ya, agen sosialisasi resmi bidang pendidikan sekarang di mana? Sekolah. Di atas Udah. Mana Bali? Shoot. El Gajel. Nama anggotanya. Iya. Ini duluan berarti. Ujar. Ih, Salahmu itu Ujar. ujian saha. Iya, rahasian Bu. Ke-6. Nama dia. Kayak tamu di kelas nanti. Oke. Coba lihat dulu ke depan. Kita samakan ya. Kita kerjakan. Kelihatan nggak? Tidak. Kelihatan sih. Latoris. Awas jangan ini ya. Jangan tipe. Artis. Agen atau pihak yang pertama memberikan sosialisasi keluarga. Keempat. Agen sosialisasi sebaya, teman. Oke, 5. Yang pertama kali dilakukan diterima individu di keluarga. Primer. Terus nomor berapa? 6. Tipe sosialisasi yang berasal dari pemerintah. Formal. Oke, dan yang 9 terakhir, agen sosialisasi formal. Sekolah. Oke. Udah betul semua ya? Tadi. Oke, mantap. Berarti semuanya sudah paham materi sosialisasi. Hadiah untuk yang pertama mengumpulkan kelompoknya Bintang, Adit, Fitri, dan Destina. Ambil. Oh iya, Sawer. Oke. Yang lainnya juga semuanya sudah betul ya. Sudah betul, oke. Nah, satu lagi, Ibu ada video nih. Ibu pengen kalian bisa membedakan video ini dari video ini. Coba lihat, udah. What are you teaching your child? No! Fine, stupid! Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini, fitrahnya begitu.
bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridho Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak Anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Oke, dari video ini, apa yang bisa kita pelajari? Banyak apa? Ada kata children see, children learn ya. Itu berkaitan juga dengan sosialisasi. Kalau misalkan tadi di awal-awal itu kan orang tuanya keras ya, apa-apa membentak. Berarti itu sosialisasi apa? Represif. Nah, karena pola sosialisasi yang diberikan orang tuanya represif, apa-apa membentak, jadi menimbulkan kepribadian anak juga. Jadi temperamen ya. Terusik sedikit oleh temannya langsung marah ya, langsung emosi. Nah, kalau kemudian tadi kan diputarkan lagi, misalkan kalau misalkan orang tuanya lebih lembut, berarti itu proses sosialisasi partisipatoris. Jadi memberikan nasihat secara baik-baik ya, akan berbeda lagi kepribadian yang terbentuk kepada anak. Jadi artinya kepribadian kita itu pasti akan dipengaruhi oleh pola sosialisasi kita di rumah oleh orang tua. Nanti kalian kalau menjadi orang tua, kalian sudah punya ilmunya ya. Jadi intinya bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana kita mengharapkan anak yang baik itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Jangan hanya ingin menuntut tapi tidak ingin berbuat, memberikan contoh gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, terakhir kita tepuk lagi ya. Tepuk lagi biar semangat, oke? Pagi, malam, siang, pagi. Aya nu ngaremeh. Pagi, malam. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang sudah di akhir pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan refleksi? Oke, Alif, silahkan. Alif. Jadi materi kali ini tuh mempelajari tentang sosialisasi. Jadi tadi tuh pelajaran kali ini tuh sangat seru karena ada game-gamenya juga. Terus tadi ada ngisi KPD kayak tadi TTS gitu. Itu tuh jadi bikin mengasah, jadi bisa memperdalam lagi materinya gitu. Terus tadi tuh mempelajari sosialisasi. Jadi sosialisasi itu proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu dalam rangka penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Lalu ada bentuknya juga. Sosialisasi itu ada sosialisasi primer yang berasal dari keluarga, lalu ada sosialisasi sekunder yang berasal dari luar keluarga atau dari teman sebaya. Terus juga ada pola sosialisasi, ada dua juga. Yang pertama ada pola represif, yaitu berupa hukuman. Lalu pola partisipatoris itu berupa imbalan. Terima kasih Ali, tepuk tangan ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas IPS 3 karena sudah sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran sosiologi hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Persiapan, silahkan pelajari materi kepribadian yang sudah nanti akan Ibu share modulnya ya di grup. Oke, tidak ada pertanyaan, kalau tidak Ibu akhiri ya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama.
Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.